Mungkin ini terlihat kecil ya teman-teman, tapi dalam traffic yang gede ya, traffic yang rame gitu ya, ya koneksi yang terus dibuat ulang itu ya bisa banget menjadi ya biaya yang besar gitu loh teman-teman. Jadi di sisi kode gitu ya, mungkin ya request itu terlihat seperti satu operasi yang utuh gitu loh. Tapi yang namanya dalam jaringan ya data itu kan dipecah gitu ya teman-teman ya, menjadi ya paket-paket kecil yang dia itu bisa tertunda, terus juga bisa hilang, dan tentunya bisa juga harus untuk dikirim ulang gitu ya. Jadi gampangnya gini, ini ada kita lagi call dependensi gitu ya, anggaplah satu service nge-call service yang lain, service payment gateway misalnya gitu kan. Nah di payment gateway-nya itu dia lagi masalah tuh, lagi error di sana, sementara service kita ngirimin request ke sana gitu kan. Oke, kita udah kasih exponential back off, misalnya terjadi gagal tadi kita retry dengan exponential back off, tambah jitter juga gitu kan. Tapi kalau kita tetap terus-terusan gitu ya, ya lama-lama kan si service yang kita tuju itu tuh belum ngasih jawaban ke kita gitu loh. Nah service kita tuh nge-retry terus, lama-lama yang ambruk sistemnya kita gitu loh. Bola panasnya jadi nggak di sana gitu ya. Jadi circuit breaker itu ketika nih kita udah kasih ya threshold tertentu, ini masih belum jawab-jawab, kita udah retry berapa kali, stop dulu gitu loh. Ya circuit breaker tuh gambarnya seperti itu ya. Jadi dia memutus requestnya dulu gitu, sampai ya kita kasih batas waktu tertentu buat dia melakukan retry lagi. Gampangnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jumpa lagi dengan saya Backend Magang, saya Amble, and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi di video kali ini kita masih di salah satu series ya channel saya, itu adalah Realitas Teknologi. Dan di episode kali ini saya pengen ngajakin teman-teman tuh buat ngobrolin salah satu ya kesalahan yang cukup besar yang masih sering dilakukan oleh junior software engineer. Jadi gini teman-teman, dalam membaca production masih cukup banyak yang namanya junior software engineer itu mengira yang namanya sistem itu ya gagal hanya karena ada ya bug di sisi kodenya gitu loh. Nah, padahal gini teman-teman, dalam sistem yang modern sekarang, apalagi yang dipakai publik gitu ya, ya kegagalan itu sering muncul bukan karena misalkan ada salah satu service yang dia itu salah kalkulasi gitu loh. Tapi ya seringnya itu karena satu service itu sekedar dia tuh gagal berbicara, gagal ngobrol gitu ya sama service yang lain gitu loh. Jadi kayak misalnya ya teman-teman sebuah API gitu, sebuah API ya bisa aja dia benar gitu loh. Terus juga kayak misalnya query dia benar, logiknya dia benar gitu ya. Bahkan deployment-nya berhasil gitu. Tapi namanya sistem itu tetap aja bisa down karena kayak misalnya DNS-nya gagal. Terus kayak misalnya payment service-nya itu time out gitu loh. Terus juga database connection pool-nya itu habis. Terus juga kayak misalnya itu retry-nya itu terlalu agresif gitu ya. Ataupun ya misalkan ada satu request yang dia itu ya nunggu terlalu lama gitu ya, sampai akhirnya resource-nya tuh habis gitu loh. Jadi teman-teman, yang namanya lingkungan production itu tuh tidak sekedar menguji apakah kode yang kita buat itu tuh benar gitu loh. Namanya lingkungan production itu tuh ya menguji juga apakah sistem kita itu bakal tetap waras ketika yang namanya jaringan itu mulai tidak bisa dipercaya gitu ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, yang namanya networking itu tuh ya bukan sekedar urusan network engineer ataupun DevOps gitu loh. Tapi yang namanya networking itu adalah bagian dari kedewasaan seorang software engineer. Jadi itu yang bakal kita bahas, dan gimana pembahasannya, simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, kita mulai dari yang pertama ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, paling tidak ini dari pengalaman saya lah ya. Jadi saya tuh masih sering melihat yang namanya junior software engineer itu tuh melihat pemanggilan ataupun komunikasi antar service itu tuh sekedar kayak misalnya service A manggil service B, terus service B itu ngasih respon, udah selesai gitu ya. Seolah-olah memanggil service lain ini tuh sama seperti ya memanggil suatu function gitu loh di dalam ya kodenya kita gitu loh. Padahal ya sebenarnya kan tidak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman, namanya memanggil service lewat jaringan ya, itu kan berarti kita tuh sedang masuk ke wilayah ketidakpastian lah. Mudahnya seperti itu. Jadi namanya alamat service itu kan harus ditemukan. Terus juga kayak misalnya tuh koneksi harus dibuka. Terus juga paket data harus dikirim.
Terus juga kayak misalnya itu server tujuan itu ya harus tersedia gitu ya. Terus juga yang namanya respon itu harus balik, dan ya tentunya semua itu tuh harus terjadi dalam waktu yang masuk akal gitu loh. Nah, di sini nih yang paling jadi masalah adalah namanya HTTP itu tuh ngebuat jaringan itu ya terlihat seperti function call aja gitu loh. Padahal yang namanya network call itu tuh ya bukan sekedar function call ya teman-teman ya. Network call itu gampangannya itu dia adalah ya perintah kepada sistem lain gitu ya. Yang dia itu ya bisa banget misalnya lagi lambat, lagi sibuk gitu kan, lagi diam, ataupun ya gagal kapan aja lah, gampangannya seperti itu. Nah, di sini kita perlu paham suatu konsep yang namanya latency. Saya udah sering bilang ini gitu ya di video-video saya yang lain. Jadi gampangnya latency itu adalah ya waktu tunda gitu loh antara ya request yang dikirim gitu kan dan respon yang diterima. Mudahnya seperti itu. Tapi yang namanya latency itu tuh bukan sekedar waktu bisnis logic berjalan. Di situ poinnya ya teman-teman ya. Jadi latency itu kan bisa banget datang dari jaringan, dari load balancer, dari TLS, terus juga dari database, dari service dependency juga bisa. Terus juga kayak misalnya itu dari antrian ya, dari queue, ataupun ya server yang lagi overload itu juga bisa ya teman-teman ya. Nah di sini masih banyak yang namanya software engineer yang di level junior gitu ya. Itu tuh menghitung waktu proses itu di dalam kode gitu loh. Tapi lupa bahwa yang namanya user itu kan merasakan yang namanya seluruh perjalanannya ini terjadi ya teman-teman ya. Perjalanan si requestnya itu gitu loh. Jadi bukan sekedar ya logic yang dieksekusi sama si aplikasi gitu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya itu kita juga perlu paham yang namanya DNS resolution. Jadi DNS resolution itu tuh adalah proses menerjemahkan nama service ataupun domain ke alamat IP. Jadi misalnya ada nama service-nya itu misalnya payment.service.internal misalnya seperti itu. Itu tuh misalnya IP-nya 10.20.3.14 misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi namanya sebelum service itu bisa dihubungin ya teman-teman, ya sistem itu kan harus tahu dulu alamatnya gitu loh. Kalau yang namanya DNS itu lagi lambat gitu kan, ataupun gagal gitu ya, ya request itu kan bahkan ya bisa gagal bahkan sebelum menyentuh ke service tujuannya. Nah, kadang tuh sistem itu bukan gagal karena servisnya itu mati ya teman-teman ya. Tapi sistem itu ya bisa banget gagal ya karena dia tuh sekedar nggak tahu lagi bicara ke alamat mana gitu loh. Dan itu cukup penting ya teman-teman. Nah selanjutnya itu adalah TCP handshake gitu ya. Jadi TCP handshake itu tuh gampangannya ya proses awal untuk ngebuka koneksi gitu loh. Antara si klien sama server gitu kan. Sebelum apa ya, sebelum datanya itu dikirim. Jadi sederhananya itu kayak misalnya ini klien nih, saya pengen ngomong nih, pengen ngobrol gitu kan. Terus nanti di server itu misalnya jawab gitu, oke, saya siap gitu ya. Nah, baru nanti si klien itu, oke, saya mulai kirim data ya. Nah, mudahnya itu seperti itu gitu ya teman-teman ya. Mungkin ini terlihat kecil ya teman-teman, tapi dalam traffic yang gede ya, traffic yang rame gitu ya, ya koneksi yang terus dibuat ulang itu ya bisa banget menjadi ya biaya yang besar gitu loh teman-teman. Jadi mungkin yang namanya seorang software engineer ya teman-teman ya, itu tuh cuma melihat satu baris HTTP request gitu loh. Tapi yang namanya sistem, dia tuh kan ngelihat soket, ngelihat handshake, ngelihat buffer, ngelihat koneksi, dan tentunya ya resource yang dia tuh harus dibayar gitu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya tuh kita juga perlu paham yang namanya packet loss ya teman-teman ya. Jadi packet loss itu gampangannya adalah kondisi ketika sebagian paket data itu tuh dia tuh hilang di perjalanan dalam jaringan. Jadi di sisi kode gitu ya, mungkin ya request itu terlihat seperti satu operasi yang utuh gitu loh. Tapi yang namanya dalam jaringan ya data itu kan dipecah gitu ya teman-teman ya, menjadi ya paket-paket kecil yang dia itu bisa tertunda, terus juga bisa hilang, dan tentunya bisa juga harus untuk dikirim ulang gitu ya. Jadi ya teman-teman, namanya kode kita itu kan hidup di struktur yang rapi gitu loh. Tapi yang namanya jaringan dia itu kan hidup ya dalam dunia yang tidak selalu stabil gitu ya. Di situ poinnya. Oke, selanjutnya gini teman-teman. Yang namanya kegagalan jaringan itu tuh ya normal gitu ya. Memang pasti terjadi gitu loh. Jadi yang membedakan yang namanya sistem yang dia itu matang gitu kan, dan sistem yang dia itu ya rentan gitu ya. Itu tuh bukan apakah dia pernah gagal atau enggak gitu loh. Ya sistem itu pasti bakal gagal gitu kan. Yang membedakan itu ya sekedar bagaimana sistem itu merespon suatu kegagalan itu gitu loh.
Jadi sistem yang belum matang itu kan biasanya itu ya dia tuh ngasih tunggu yang terlalu lama, terus juga retry-nya itu tanpa kontrol sama sekali, terus juga nggak punya fallback, bahkan ya tidak memberi batasan request gitu ya, terus juga membiarkan yang namanya connection pool itu sampai habis gitu ya. Terus juga ya misalkan tuh nggak punya circuit breaker juga gitu ya, terus juga nggak punya observability yang ya cukup lah, yang mumpuni gitu ya teman-teman ya. Akhirnya apa ya, akhirnya itu menciptakan ya suatu efek domino ke service-service yang lain gitu loh. Jadi jaringan yang gagal ya itu tuh biasa sebenarnya ya, pasti terjadi gitu kan. Yang berbahaya itu adalah ya software arsitektur yang dia itu nggak tahu gitu loh gimana ya harus gagal dengan aman. Di situ poinnya teman-teman ya. Nah di sini kita perlu paham yang namanya timeout ya teman-teman ya. Jadi timeout itu gampangannya adalah batas waktu maksimal dari sistem itu tuh menunggu respon gitu ya teman-teman. Nah tanpa timeout yang benar ya berarti satu request itu bisa banget menahan resource itu terlalu lama gitu loh. Jadi dalam dunia backend ini tuh bisa banget berarti kayak misalnya itu ya worker tertahan, terus juga kayak misalnya thread tertahan, ataupun connection itu akhirnya nggak kembali ke pool gitu loh. Terus juga kayak misalnya request-request lain tuh jadinya ikut nunggu gitu ya. Dan jadinya tuh apa? Jadinya tuh adalah service-nya tuh terlihat hidup gitu ya, tapi akhirnya tuh tidak mampu melayani traffic gitu loh. Jadi ya teman-teman, namanya timeout itu tuh bukan angka konfigurasi kecil ya teman-teman ya. Dia ini bukan konfigurasi yang kaleng-kaleng lah. Jadi ya timeout ini gampangnya itu adalah ya batas kesabaran dari sistem kita itu ya sebelum dia itu akhirnya memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Oke, selanjutnya itu kita juga perlu paham yang namanya retry storm. Ini yang paling sering saya temukan gitu dalam pengalaman saya, di mana ya junior engineer itu bikin retry itu nggak dikontrol gitu loh. Akhirnya terjadi yang namanya retry storm. Jadi retry storm itu terjadi ketika ya banyak request yang gagal gitu ya. Akhirnya tuh semua klien itu mencoba untuk mengulang requestnya itu secara bersamaan gitu loh. Jadi udah lebarengan rame gitu kan. Nah masalahnya itu apa? Ya masalahnya itu namanya retry yang dia tuh nggak dikontrol tadi ya teman-teman. Itu tuh bisa banget memperburuk keadaan gitu loh. Jadi misalkan alurnya service lambat gitu ya. Akhirnya tuh klien retry gitu. Nah habis itu tentunya kan traffic jadi naik. Nah ketika trafficnya itu naik, service-nya makin lambat gitu loh. Nah setelah service-nya makin lambat, kliennya justru akhirnya jadi retry lagi gitu ya teman-teman ya. Ya habis itu berarti ya sistemnya ya ambruk gitu ya teman-teman ya. Jadi retry yang salah itu tuh bukan suatu mekanisme pemulihan, jadinya bukan suatu hal yang bisa kita anggap sebagai resilience dari proses request kita gitu ya teman-teman ya. Retry yang salah itu tuh ya gampangannya tuh bisa menjadi the DDoS attack ke dirinya sendiri loh, ke sistemnya itu sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya itu kita perlu ngerti yang namanya back off ya teman-teman. Jadi back off ini gampangnya itu dia tuh strategi memberi jeda sebelum melakukan retry berikutnya gitu loh. Misalnya retry pertama tuh nunggu dulu 100 milisecond misalnya. Terus retry keduanya kayak misalnya 500 milisecond. Terus retry selanjutnya tuh misalnya tunggu 1 second gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman dengan back off berarti kan sistem itu jadinya nggak panik gitu loh. Jadi dia tuh ngasih waktu ya supaya ya service tujuan itu tuh bisa pulih dulu gitu ya teman-teman ya. Jadi sistem yang matang itu tuh tidak menghantam dependensi yang sedang sekarat gitu ya teman-teman ya. Tapi dia tuh mundur, nunggu dulu gitu ya, baru nanti coba lagi ya dengan disiplin lah gampangnya itu, dengan terkontrol gitu ya. Jadi biasanya tuh kita memakai proses backup ini itu dengan yang namanya exponential backup gitu ya. Jadi angka tunggunya itu tuh kita kasih benar-benar secara eksponensial, misalnya 2, terus 4, terus akhirnya itu 16 gitu ya, supaya apa ya, supaya ada jeda yang cukup gitu loh untuk service tujuan kita itu bisa ya pulih dulu. Tapi eksponensial backup aja kadang juga nggak cukup, kita perlu ngasih namanya jitter juga gitu ya teman-teman ya. Jadi jitter tuh gampangnya angka acak lah. Jadi kita udah kasih angka dengan eksponensial tadi, baru kita tambah lagi dengan jitter supaya apa? Supaya ini benar-benar ya besar kemungkinannya untuk tidak terjadi bareng-bareng ya teman-teman ya. Karena sekali lagi kalau retry terjadi dia tuh banyak, masif dan bareng-bareng, ya itu tuh yang akan terjadi ya tadi yang namanya retry storm ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya itu kita perlu ngerti juga yang namanya circuit breaker ya teman-teman ya. Jadi ini banyak banget nih ketika ada pemanggilan service to service. Di sini saya masih sering ngelihat namanya junior engineer itu paling nggak tuh masih sering lupa gitu loh naruh circuit breaker di situ gitu ya teman-teman ya.
Jadi circuit breaker itu gampangnya tuh ya pola yang menghentikan sementara lah dari request itu ke service yang dia tuh ya lagi bermasalah gitu loh. Jadi analogi sederhana itu kayak sekring listrik ya teman-teman ya. Jadi circuit breaker-nya tentunya orang-orang listrik ya tahu gitu loh. Itu kan gampangnya gini, kalau ada arus berlebihan gitu kan ya berarti kan sekring ini bakal ya memutus alirannya itu gitu loh, supaya akhirnya kerusakan itu nggak nyebar gitu ya teman-teman ya. Nah dalam dunia software ya circuit breaker tuh ya konsepnya juga sama gitu. Dia tuh ya mencegah suatu service itu terus-terusan ngirimin request gitu kan ke dependensi yang dia tuh lagi masalah gitu ya teman-teman ya. Jadi circuit breaker itu tuh bukan tanda sistem yang kita buat tuh lagi nyerah gitu loh, nggak seperti itu gitu ya. Jadi circuit breaker gampang itu dia tuh adalah ya cara namanya sistem kita itu tuh mencegah satu kegagalan berubah menjadi kehancuran yang lebih masif lagi gitu loh. Jadi gampangnya gini, ini ada kita lagi call dependensi gitu ya. Anggaplah satu service nge-call service yang lain. Service payment gateway misalnya gitu kan. Nah, di payment gateway-nya itu dia lagi masalah tuh, lagi error di sana. Sementara service kita ngirimin request ke sana gitu kan. Oke, kita udah kasih exponential back off. Misalnya terjadi gagal tadi kita retry dengan exponential back off, tambah jitter juga gitu kan. Tapi kalau kita tetap terus-terusan gitu ya lama-lama kan si service yang kita tuju itu tuh belum ngasih jawaban ke kita gitu loh. Nah service kita tuh nge-retry terus. Lama-lama yang ambruk sistemnya kita gitu loh. Bola panasnya jadi nggak di sana gitu ya. Jadi circuit breaker itu ketika nih kita udah kasih ya threshold tertentu, ini masih belum jawab-jawab, kita udah retry berapa kali, stop dulu gitu loh. Ya circuit breaker tuh gambarnya seperti itu ya. Jadi dia memutus requestnya dulu gitu. Sampai ya kita kasih batas waktu tertentu buat dia melakukan retry lagi. Gampangnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya itu ini tuh yang paling sering saya temukan ya teman-teman ya, paling tidak di pengalaman saya itu adalah masalah connection pool ya teman-teman ya. Jadi connection pool itu adalah ya kumpulan koneksi yang dia tuh dipakai ulang sama aplikasi gitu loh. Dan ini penting karena ngebuat suatu koneksi baru itu tuh mahal gitu loh teman-teman. Tapi kalau misalkan ya ada banyak request gitu kan yang dia itu tertahan terlalu lama gitu ya berarti kan nanti connection poolnya itu bisa habis gitu loh. Akibatnya apa? Akibatnya ya si service-nya ini mungkin tetap kelihatan masih hidup gitu ya teman-teman ya. Tapi akhirnya dia tidak bisa melayani suatu request yang baru gitu loh. Jadi kadang tuh aplikasi itu ya dia tuh nggak benar-benar mati gitu ya. Cuma dia tuh sekedar kehabisan jalan aja buat dia tuh bisa ngobrol, itu bisa bicara gitu ya teman-teman ya. Oke, tentunya dari semua yang udah saya sampaikan tadi ya teman-teman ya, kita bisa simpulkan jadi di sini cukup sering terjadi itu namanya software engineer ya itu masih junior gitu kan, dia itu terlalu meremehkan yang namanya ya networking gitu loh. Jadi berpikirnya tuh namanya di lingkungan production ya itu tuh cuma sekedar kode yang benar aja gitu loh. Padahal untuk menjadi seorang software engineer yang matang ya kita tuh ya harus paham namanya lingkungan production itu adalah tempat ya sistem kita itu diuji oleh ketidakpastian gitu ya teman-teman ya. Jadi jaringan bisa lambat, DNS bisa gagal gitu kan, dependensi itu bisa dia lagi diem aja itu nggak ngejawab-jawab. Itu juga kayak misalnya koneksi itu tadi ya bisa habis gitu ya. Dan namanya retry itu bisa banget berubah ya jadi badai yang nyerang sistem kita sendiri gitu loh. Jadi gini teman-teman, ya software engineer yang serius itu tuh ya nggak cukup sekedar paham framework, terus juga API gitu ya teman-teman ya. Jadi beneran harus paham ya bagaimana sistem itu bisa saling berkomunikasi gitu loh. Dan bagaimana sistem itu akhirnya ya saling tunggu, bagaimana sistem itu bisa gagal gitu ya. Dan bagaimana ya sistem itu gampangan itu menyelamatkan diri sendiri ketika namanya jaringan itu lagi tidak bisa dipercaya gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, namanya di lingkungan production, kode itu bisa aja benar gitu loh. Tapi ya ketika jaringannya itu gagal dan sistem kita nggak siap, ya semuanya bisa down ya teman-teman ya. Oke, jadi itu aja. Dan ya seperti yang sering saya bilang, selamat datang di Realitas Teknologi. Oke, jadi itu aja yang saya sampaikan pada video kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam backend magang.